Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yudi Eskom Mkom serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan proyek kami dari kelompok 2. Adapun saya sendiri dengan Anissa dengan NPM 2459210 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Desmalia dengan NPM 2459201142. Dan saya M. Haikal Setiawan dengan NPM 24592201065. Saya Kiki Novilia dengan NPM 2459201051. Baiklah, langsung saja ke materi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian OOA. Analisis berorientasi objek atau Object Oriented Analysis atau OOA adalah metode analisis sistem yang digunakan untuk memahami kebutuhan sistem dengan cara mengidentifikasi objek-objek yang ada dalam dunia nyata. Dalam OOA, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang menggambarkan perilaku objek tersebut. Pendekatan ini membantu dalam memahami sistem secara lebih struktur sebelum masuk ke tahap perancangan. Penjelasan selanjutnya, tujuan OOA. Tujuan dari OOA adalah untuk mengidentifikasi objek yang terdapat dalam sistem, menentukan atribut sebagai data dari objek, menentukan metode sebagai perilaku objek, menentukan hubungan antar objek, membantu proses perancangan sistem agar lebih mudah dan terstruktur. Dengan OOA, sistem menjadi lebih mudah dipahami karena menyerupai kondisi nyata. Materi berikutnya, konsep dasar OOA. Konsep utama dalam OOA meliputi objek, yaitu sesuatu yang mewakili dunia nyata. Dan selanjutnya kelas, yaitu cetakan atau blueprint dari objek. Atribut, data yang dimiliki objek, metode, aksi yang dilakukan objek, relasi, hubungan antar objek. Konsep ini digunakan untuk memodelkan sistem secara logis. Selanjutnya dilanjutkan oleh permateri kedua. Oke, selanjutnya adalah atribut. Atribut adalah data atau informasi yang dimiliki oleh suatu objek dan digunakan untuk menjelaskan karakteristik objek tersebut. Contohnya pada objek mahasiswa. Di sini objeknya itu ada nama, NIM, dan jurusan. Di mana atribut ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dibutuhkan dalam sistem. Berikutnya adalah metode. Metode adalah fungsi atau aksi yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Metode biasanya digunakan untuk memproses data yang ada dalam atribut. Contoh pada objek mahasiswa. Di sini objeknya ada belajar, mengerjakan tugas, dan presentasi. Di mana metode ini menggambarkan bagaimana objek berperilaku dalam sistem. Berikutnya adalah objek dan kelas. Objek adalah representasi nyata dari suatu entitas seperti mahasiswa, buku, ataupun kendaraan. Dan berikutnya adalah kelas. Kelas adalah blueprint yang digunakan untuk membuat objek dengan karakteristik yang sama. Kayak contohnya itu kelas. Kelas dengan objeknya mahasiswa. Dan objek sama dengan Andi, Budi, dan Siti. Dengan adanya kelas, pembuatan objek menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Selanjutnya, relasi antar objek. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu objek dengan objek lainnya dalam sistem. Relasi ini menunjukkan bagaimana objek saling berinteraksi. Contoh, mahasiswa minjam buku, anggota melakukan transaksi. Relasi ini sangat penting untuk memahami alur kerja sistem. Oke, berikutnya. Tadi kasus sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan adalah sistem yang digunakan untuk mengolah peminjaman dan pengembalian buku. Dalam sistem ini terdapat beberapa objek yang saling berinteraksi untuk menjalankan proses peminjaman. Materi selanjutnya. Identifikasi objek. Objek yang terdapat dalam sistem perpustakaan itu antara lain, yang pertama ada buku, digunakan sebagai sumber informasi. Yang kedua ada anggota.
pengguna yang meminjam buku. Objek-objek ini akan dianalisis lebih lanjut atribut dan metodenya. Materi selanjutnya. Atribut dan metode. Objek buku. Objek buku ada atributnya judul dan penulis. Metodenya itu dipinjam dan dikembalikan. Ada objek anggota, atributnya ada nama sama ID anggota. Lalu metodenya pinjam buku dan kembalikan buku. Materi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada relasi. Jadi di sini itu kita lagi ngebahas hubungan antar objek. Jadi di sistem perpustakaan yang berhubungan yaitu anggota sama buku. Anggota itu bisa minjam buku. Jadi di situ ada interaksi antar dua objek. Nah, relasi ini penting karena nunjukin gimana objek-objek itu saling berhubungan dalam sistem. Selanjutnya, ada analisis OA. Kalau di studi kasus ini, langkah pertama kita itu cari dulu objeknya, yaitu buku sama anggota. Terus kita tentuin atributnya, misalnya buku punya judul sama penulis, anggota punya nama sama ID. Setelah itu, kita tentuin metode atau aksinya, kayak pinjam buku sama balikin buku. Terakhir, kita lihat hubungannya, yaitu anggota pinjam buku. Jadi dari situ kita bisa ngerti sistemnya secara lebih jelas sebelum nanti dibuat desainnya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi intinya OOA itu cara kita buat ngerti sistem dengan melihat objek-objek yang ada. Terus kita tentuin atribut, metode, sama hubungannya. Dengan cara ini sistem jadi lebih gampang dipahami karena mirip sama kondisi di dunia nyata. Dan ini juga ngebantu banget sebelum masuk ke tahap perancangan. Sekian materi yang dapat dipaparkan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kicau, kicau. Cuma ya.